yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruk penilaian mereka itu. Al-Jasiyah 21. Dalam pandangan Allah, orang yang melakukan kejahatan tidak sama dengan orang beriman, baik dalam hidup atau matinya. Orang beriman dibimbing oleh Allah dan menerima karunia-Nya, dan sesudah mati mendapat rahmat-Nya. Sementara orang yang tidak beriman akan mengingkari karunia-Nya, dan sesudah mati ia akan menerima hukuman. Dalam hidup dan sesudahnya, keduanya tak sama. Kalau orang jahat di dunia beruntung, di akhirat akan mendapat kutukan. Kalau orang yang baik di dunia menderita, di akhirat ia akan mendapat kesenangan dan hiburan. Hidup yang sebenarnya bagi orang beriman tidaklah seperti orang yang tidak beriman, yang hanya nama saja hidup tetapi sebenarnya ia mati. Juga tidak seperti kematian mengerikan orang tidak beriman, yang akan membawanya ke dalam penderitaan abadi. Kematian fisik orang beriman akan membawanya kepada kehidupan abadi. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Sad 28. Ali berkata, At-taqwa tarkul israr 'alal ma'siyah wa tarkul ightirar bitta'. Takwa ialah meninggalkan dan menghentikan diri dari maksiat dan meninggalkan kelengahan dalam taat dengan taat. Ibrahim bin Adham berkata, At-taqwa alla yajidal khalqu fi lisanika aiban walal malaikatul muqarrabin fi af'alika aiban walal malakul arsy fi sirrika aiban. Takwa ialah tatkala manusia tak menemukan celah dalam tutur katamu, tatkala para malaikat tidak menemukan celah dalam tindakanmu, dan tatkala malaikat penjaga arasy tidak menemukan celah dalam keadaan sepimu. Al-Waqidi berkata, At-taqwa antuzayyina sirraka lil haqqi kama zayyanta tahiraka lil khalqi. Takwa ialah menghiasi batin di hadapan Khalik sebagaimana menghiasi lahir di hadapan makhluk. Sahabat Abu Hurairah bertanya tentang takwa kepada Rasulullah. Rasul menjawab, pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri, dan bagaimana tindakanmu waktu itu? Abu Hurairah menjawab, apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi, atau aku mundur. Rasulullah pun berkata, itulah takwa. Riwayat Abu Dunya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba's. Rawahu Ibnu Majah an Atiyah As-Sa'di. Seseorang tidak mencapai derajat takwa hingga ia meninggalkan apa yang diperboleh, karena berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diperoleh. Dalam hadis Nabi yang lain dijelaskan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdalu? Qala kullu makhmumin qalbi.
saduqil lisani. Qalu saduqul lisani na'rifuhu fama makhmumul qalbi. Qala huwa taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Rawahu Ibnu Majah an Abdillah bin Umar. Seseorang berkata kepada Rasulullah, "Siapakah orang yang paling utama?" Rasul menjawab, "Orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya." Sahabat berkata, "Kami tahu lisan yang jujur. Maka apakah yang dimaksud dengan hati yang bersih?" Nabi menjawab, "Yaitu orang yang bertakwa, suci dari dosa, tidak melampaui batas, dan tidak dengki." Rasulullah bersabda, "Inni la'arifa kalimatan." Wa qala Utsmanu ayah. "Lau akhadhan nasa kulluhum biha lakaffat hum." Qalu ya Rasulullah, ayatu ayah. Qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rawahu Ibnu Majah an Abi Dar. Aku mengetahui sebuah kata. Utsman berkata, sebuah ayat yang apabila semua manusia memilikinya maka cukuplah. Maka bertanya, ayat apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar. At-Talaq 66 At-Talaq 2. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Dar. Az-Zamakhsyari berpendapat dalam Al-Kashaf bahawa takwa ialah menunaikan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang diharamkan. Bertakwalah kepada Allah sejauh kalian mampu. Surah 68 ayat 16. Berarti bertakwalah sedemikian rupa sehingga kamu tidak meninggalkan satu hal pun yang sebenarnya kamu mampu. Menurut Rashid Ridha dalam Al-Manar, takwa ialah meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan menurut kadar kemampuan. Dalam Al-Wahyi Al-Muhammadi, Muhammad Rashid Ridha menulis, arti takwa secara umum ialah menghindari segala yang membahayakan diri manusia dan keberadaan manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang, menghindari penghalang antara manusia dan maksud-maksud yang mulia, tujuan-tujuan yang baik, serta kesempurnaan yang dapat dicapai. Takwa adalah meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan, serta melakukan ketaatan sepenuh kemampuan. Takwa ialah menghindarkan sebab-sebab duniawi yang merintangi kesempurnaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut sunnatullah yang berlaku di dunia, seperti kemenangan atas musuh, menjadikan kalimat Allah menjulang tinggi di muka bumi, dan kalimat orang kafir terpuruk. Hal ini bergantung kepada pengetahuan yang luas tentang Alkitab dan As-Sunnah. Buah takwa yang sempurna ialah tercapainya kemampuan untuk membedakan atau memisahkan secara tegas antara yang harus diterima dan apa yang harus ditolak, antara apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Kepada setiap muttaqi terhadap sesuatu, Allah memberinya kemampuan untuk membedakan. Furqan. Takwa membersihkan jiwa dan memberikan kemampuan untuk melakukan perbaikan di bumi. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menulis bahawa takwa berarti menjalani perintah Allah
dan menjauhi larangannya, menjadi batas yang menjauhkan manusia dari siksanya. Orang bertakwa ialah orang yang bersih jiwanya, sehingga ia dapat mencapai petunjuk Allah, siap sedia mengikuti kebenaran dan beramal demi keridaan Allah sesuai dengan tingkat kesanggupan dan kemampuan berfikirnya. Menurut Mahmud Shaltut dalam tafsir Al-Quranul Karim, orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara fitrahnya, yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Ia memeliharanya dari segala yang dapat merusaknya, bahkan memeliharanya dengan pancaran kebenaran. Menurut Abdullah Yusuf Ali, takwa serta kata-kata kerja dan kata-kata benda yang dikaitkan dengan akar kata itu berarti: 1. Takut kepada Allah, yang menurut surat Amsal 7 dalam perjanjian lama merupakan permulaan kearifan. 2. Menahan atau menjaga lidah, tangan dan hati dari segala kejahatan. 3. Ketakwaan dan ketaatan dan kelakuan yang baik. Bertakwa atau takut kepada Allah ialah takut melanggar ketentuannya. Takut demikian sama dengan cinta, sebab dengan itu timbul pula kesadaran tentang kecintaan Allah kepada semua makhluknya. Menurut Maulana Muhammad Ali, takwa ialah memenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan. Muttaqi berasal dari kata kerja ittaqa yang artinya melindungi atau menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari dosa atau dari sesuatu yang merugikan di akhirat. Muttaqi ialah orang yang menjaga diri dari kejahatan, orang yang berhati-hati, orang yang menghormati atau menetapi kewajiban. Orang yang takwa menurut Mirza Nasir Ahmad adalah orang yang memiliki mekanisme atau daya penangkal terhadap kejahatan yang merusak diri sendiri atau orang lain. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, bahwa takwa ialah memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan saja karena takut, tetapi lebih karena ada kesadaran diri sebagai hamba. Memelihara diri jangan sampai terperosok pada suatu perbuatan yang tidak diridhai Tuhan. Memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan, dan memelihara kaki jangan terperosok ke tempat berlumpur atau berduri. Kebudayaan Islam ialah kebudayaan takwa. Takut hanyalah sebagian kecil dari takwa. Dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridha, sabar, dan berani. Takwa adalah pelaksanaan iman dan amal saleh.